Gini, Kita mereview ya ketika Anda jadi. Jadi ketika pertama kali saya bertugas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada waktu itu kami melihat bahwa kebudayaan perlu dapat perhatian lebih besar karena porsi pendidikannya lebih dominan daripada porsi kebudayaan. Ini kenyataannya dari anggaran, dari macam-macam. Nah, di situ kemudian saya melihat nomor satu harus ada referensi scope of work. Jadi kami waktu itu melakukan studi komparasi, bukan pergi ke sana, tapi minta data-data dari beberapa kedutaan di sini yang memiliki kementerian kebudayaan. Jadi dari Asia Selatan, dari Eropa, dan ada dari negara-negara Amerika Latin. Lalu itu menjadi bahan yang kami berikan kepada tim di Dirjen Kebudayaan. Walaupun namanya adalah Direktorat Jenderal, tapi scope of work-nya harus mencerminkan sebuah kementerian kebudayaan. Lalu yang kedua adalah kami melihat untuk memimpin Direktorat Jenderal ini seringkali ASN itu kurang tepat. Karena ini adalah sebuah kegiatan budaya yang memerlukan ruang imajinasi, bisa berdialog dengan para budayawan, para seniman. Agak lebih luas gitu ya. Ya, sementara kalau ASN itu memang by definition tugasnya melaksanakan regulasi. Tupoksinya jelas ya, gitu ya. Regulasi, memang pelaksana regulasi. Iya. Jadi buat ASN itu semua yang harus dikerjakan sesuai dengan regulasi. Sementara untuk kebudayaan kita memerlukan figur. Ya, pada waktu itu tidak ketemu, jadi saya minta kepada Pak Presiden mohon izin untuk bisa merekrut non ASN. Dan Dirjen Kebudayaan yang direkrut adalah non ASN pertama yang menjadi eselon 1 di Republik ini. Yang namanya Hilma Farid itu. Ya. Pada waktu itu belum ada. Dan ketika itu saya minta izin khusus pada Presiden, Pak Presiden, ini kita memerlukan pribadi yang non ASN. Waktu itu belum tahu siapa. Iya. Karena ini itu kan ada nama-nama itu Mas yang dimajukan. Jadi sebelum proses rekrutmen. Iya. Jadi itu bukan di ujungnya. Oke. Jadi ketika mengumumkan harus sudah dimasukkan ini non ASN. Jadi persetujuannya itu pada saat pengumuman. Oke. Nah kemudian baru di situ masuk. Nah kemudian di jalur yang ketiga kami menyusun rancangan undang-undang kebudayaan. Oke. Jadi RUU kebudayaan itu kita menyiapkan. Dan di tengah-tengah proses persiapan, tugas saya dicukupkan di kementerian. Jadi saya tidak menyaksikan dari dekat penandatanganannya. Tapi kami menjadi bagian dari yang mengusulkan. Pengusulannya ada pada saat saya bertugas. Undang-undang kebudayaan, memajukan kebudayaan waktu itu namanya. Yang kita berharap ini menjadi platform untuk perhatian lebih besar di bidang kebudayaan. Lalu kita menyelenggarakan Kongres Kebudayaan di Bandung pada waktu itu. Kalau tidak salah 2015 akhir atau 2016 awal. Nah, kami berpandangan bahwa kegiatan kebudayaan ini harus kita jadikan sebagai sebuah kegiatan yang terpisah dari aktivitas lain. Nah, saya bisa mengerjakan ini di DKI. Pada waktu saya masuk di DKI, itu dinasnya namanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Ini dua hal yang berbeda. Pariwisata itu adalah sebuah aktivitas komersial, sementara kebudayaan itu bukan aktivitas komersial. Walaupun misalnya bisa mendatangkan duit, tapi tujuan utamanya bukan itu. Kan kira-kira begini, kebudayaan adalah kehidupan, sementara pariwisata adalah penghidupan. Dan jangan ubah kebudayaan jadi penghidupan, gitu kira-kira. Jadi jangan sampai meleset. Nah, itu kita pisahkan. Dan Jakarta menjadi satu dari 3 provinsi kalau tidak salah yang memiliki dinas kebudayaan terpisah khusus. Bali, Jogja, dan Jakarta. Mungkin kalau ada lagi saya dikoreksi, tapi pada waktu itu hanya ada 3. Nah tujuannya supaya Dinas Kebudayaan ini atau pada waktu itu Direktorat Jenderal Kebudayaan, dia menjadi tangan negara untuk membangun ekosistem agar pelaku-pelaku seni budaya itu bisa tumbuh kreativitasnya. Jadi peran negara itu membangun ekosistem yang sehat. Ide-ide gagasan bukan dari negara, ide dan gagasan dari para pelaku. Tetapi kita bertanggung jawab membuat ekosistemnya, memberikan insentifnya, dan menempatkan pengeluaran negara di bidang kebudayaan bukan sebagai biaya, tapi sebagai investasi. Karena kemudian nanti hasilnya yang kita dapat itu bukan dalam bentuk pendapatan rupiah, tapi dalam bentuk majunya kebudayaan di Indonesia. Nah itu yang kita dorong, termasuk diantaranya adalah pembangunan Taman Ismail Marzuki ini.
Tapi nanti kita diskusikan berikutnya. Jadi saya melihat ketika bicara tentang kebudayaan ini, kita harus, negara ini harus memberikan perhatian dan beri ruang yang cukup sehingga aktivitas kebudayaan itu jalan, dan orang-orang yang bertugas di dalamnya adalah orang yang paham tentang kegiatan kebudayaan.